Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan kelompok kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Farhan Sabila. Saya saya Selsina Gita. saya Margareta Lucia. Saya Stephen Ray Sudiasa. Terus, Ya, pertama kali di sini sistem informasi manajemen dalam penjualan barang adalah sebuah prosedur yang melaksanakan. Melaksanakan itu apa? Kayak pelayanan pelanggan, packing dan pengiriman, pemesanan secara online, dan yang selanjutnya mencatat. Mencatat yaitu misalnya transaksi penjualan, stok barang, laporan penjualan. Selanjutnya mengkalkulasi. Mengkalkulasi itu yaitu total penjualan, harga rata-rata, margin laba kotor, rehabilitasi modal. Yang selanjutnya membuat dokumen, yaitu misalnya kita membuat nota penjualan untuk kita catat dalam faktor penjualan dan informasi penjualan untuk keperluan manajemen dan bagian lain yang berkepentingan dari mulainya order penjualan hingga transaksi dilaksanakan. Selanjutnya, ada manfaat, tujuan, dan fungsi dari sistem informasi manajemen penjualan barang. Yang pertama, ada manfaat, yaitu membantu penjualan barang dengan menyediakan data real-time tentang stok, permintaan pelanggan, dan kinerja penjualan. Ini memungkinkan penjual untuk membuat keputusan yang lebih tepat, meningkatkan efisiensi persediaan. Jadi dengan informasi stok yang tepat dan real-time, penjual dapat membuat keputusan penjualan yang lebih baik, seperti mengidentifikasi produk yang laris, atau mengatur persediaan untuk mengantisipasi kehabisan stok. SIM juga memungkinkan penjual untuk mengelola persediaan lebih akurat dan efisien, yang pada gilirannya dapat meminimalisir biaya dan resiko kelebihan persediaan. Selanjutnya ada tujuan dari sistem informasi manajemen penjualan barang, menghasilkan informasi manajemen yang akan digunakan oleh para manajernya dalam pengambilan keputusan, menghasilkan informasi yang melibatkan data-data penting yang akan diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Jadi, SIM juga dapat membantu meningkatkan performa SDM dengan adanya sistem informasi manajemen, sehingga perusahaan dapat mengelola data dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas SDM. Dengan demikian, SIM membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efisien. Lalu selanjutnya ada fungsi dari sistem informasi manajemen penjualan barang, memudahkan dalam mengontrol pengembangan bisnisnya, membantu memudahkan setiap sistem informasi yang dimiliki perusahaan, mempermudah manajemen waktu dalam hal menjalankan kegiatan perusahaan, terutama dalam hal pemasaran, meminimalisir terjadinya human error. Jadi contohnya otomatisasi proses dan validasi data sehingga informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan menjadi lebih akurat. Dengan demikian, SIM tidak hanya memudahkan pengendalian dan pengembangan bisnis, tetapi juga membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi resiko kesalahan, dan meningkatkan daya saing di pasar. Yang selanjutnya, fitur sistem informasi manajemen. Contohnya bagi admin memiliki akses pelaporan transaksi yang dilakukan dan mengelola data serta produk. Di sini, SIM dapat berguna bagi admin karena dapat mengetahui pelaporan transaksi secara real-time
yang telah dilakukan dan mengelola data tersebut agar mendapatkan laporan keuangan yang lebih baik. Yang kedua, ada melakukan fungsi pemesanan dan pembayaran. Fungsi pemesanan dan pembayaran, pembeli dapat mengakses langsung website atau sistem agar dapat memilih, dan memilah secara langsung. Yang ketiga, aplikasi dapat menampilkan barang dan produk, baik itu pre-order maupun ready stock. Di situ termasuk meningkatkan akurasi data. Sistem ini dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dan memperbarui data barang dengan cepat. Selain itu, human error juga dapat diminimalisir dalam proses penginputan data. Ada selanjutnya keamanan data dan barang lebih baik. Manfaat lainnya adalah meningkatkan keamanan data. Ini bisa tercapai karena sistem mampu mengatur akses data yang lebih ketat. Perusahaan dapat mengontrol siapa saja yang dapat mengakses dan mengatur hak akses sesuai kebutuhan. Selanjutnya, contoh-contoh studi kasus dari tempat-tempat yang menerapkan SIM di sekitar kita. Bisa di minimarket, yang contohnya Indomaret, Alfamart, atau gerai yang lebih besar, supermarket. Ada Lotte Mart, Lowe's, Superindo, Transmart, dan Hypermart. Ada juga makanan cepat saji seperti gacoan, McD, KFC, dan sebagainya. Jadi, manfaat menggunakan sistem informasi manajemen adalah memudahkan pihak manajemen dalam melakukan perencanaan, pengarahan, dan pengawasan dari jalannya bisnis tersebut. Untuk selanjutnya, adanya peranan SIM dalam minimarket ataupun swalayan. Yang pertama, mempermudah transaksi. Nah, salah satu fungsi utama dari SIM di sini mungkin adalah mempermudah transaksi, baik transaksi yang besar maupun kecil, agar lebih efisien dalam waktu pelayanan. Mengetahui pelaporan stok barang dan transaksi. Ini ada di dalam inventory minimarket seperti di gudang. SIM berperan sebagai pengawas produk supaya stok terjaga untuk dijual belikan dan transaksi untuk manajer sebagai bentuk pelaporan akan hasil penjualan yang akurat. Lalu dari data yang terkumpul dapat dibuat pertimbangan membuat keputusan. Nah, di sini biasanya pada bagian manajerial yang untuk menentukan keputusan apakah SIM ini sudah dapat berguna dengan baik ataupun bekerja dengan baik untuk lebih efisien dan efektif dalam penggunaannya sehari-hari. Terus mengurangi human error. Nah, terkadang dalam misalnya transaksi, kesalahan penjualan barang kerap kali terjadi. Nah, dalam hal ini sistem dapat meringankan penjual agar mempermudah dalam penjualan transaksi. Lalu memberikan kenyamanan antara penjual dan pembeli. Kenyamanan untuk penjual sendiri misalnya dalam transaksi lebih mudah atau penjual dapat mengetahui riwayat pembeli dan memberikan pelayanan personal. Misal kayak ada ibu hamil gitu ya kan, beli produk susu. Nah, itu kan kita nggak tahu dia, misalnya kita tahu dia belinya susu bayi gitu kan, tapi kita bisa aja memberikan pelayanan personal kayak misal susu untuk ibu hamil tersebut, kayak misal untuk menunjang gizinya. Terus untuk pembeli ya, kecepatan transaksi dan kepuasan pelanggan mungkin membuat kenyamanan untuk berbelanja ataupun melakukan jual beli. Karena pada contoh pelayanan personal tersebut, pembeli merasa diperhatikan. Ya. Nah, untuk selanjutnya dari referensi, coba dilihat